Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Kenalkan saya Profesor Dr. Inis Kartini, spesialis anak konsultan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang adik kecil. Ya, kenapa perlu memantau tumbuh kembangnya? Karena dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa mengetahui apakah tumbuh kembang anaknya sesuai dengan usianya. Dan bila ada keterlambatan, bisa kita lakukan intervensi sedini mungkin. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menyampaikan apa itu tumbuh, apa itu perkembangan. Kalau tumbuh biasanya kita bisa lihat dari fisik anaknya, bertambah berat badannya, bertambah tinggi badannya, serta alat ukur lingkar kepala. Itu untuk pertumbuhan. Dan untuk perkembangan biasanya kita nilai dengan parameter perkembangan sesuai usianya. Bisa Ibu gunakan buku KIA. Buku KIA atau yang disebut buku pink. Di situ di halaman tertentu ada informasi mengenai perkembangan anak pada usia tertentu. Misalnya anak usia 1 tahun harus bisa 1, 2, 3, 4, 5 item perkembangan. Itu yang bisa dicek oleh orang tua langsung. Ya. Dan berapa kali sebulan sih kita melakukan pemantauan tumbuh kembang? Untuk bayi sampai usia 1 tahun cukup sebulan sekali. Jadi sebenarnya memantau tumbuh kembang itu bisa dilakukan di pusat kesehatan masyarakat ya, atau di dokter. Selanjutnya di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa dilakukan pemantauan tumbuh kembang tiap 3 bulan sekali. Tidak harus sebulan sekali karena penambahan berat badan dan tinggi badan pada anak di atas 1 tahun tidak sebesar atau sebanyak bayi di bawah usia 1 tahun. Kehidupan adalah suatu kurun waktu yang cukup panjang, mulai pada saat janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Mengapa hal itu penting? Karena pada 2 tahun pertama kehidupan itu atau 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang paling pesat pada pertumbuhan otak dan susunan saraf anak. Jadi kalau kita lihat untuk mengoptimalkan dari 1000 hari pertama kehidupan, 2 hal yang penting harus ibu-ibu perhatikan adalah 1, pemberian nutrisi yang adekuat sesuai dengan usianya dan pemberian stimulasi sesuai dengan usianya. Nutrisi merupakan salah satu yang dipentingkan untuk tumbuh kembang seorang anak. Karena dengan pemberian nutrisi yang adekuat bisa mencukupi kebutuhannya untuk beraktivitas, untuk metabolisme tubuh, juga untuk pembentukan dan fungsi dari organ tubuh, dan yang terpenting adalah nutrisi untuk otak. Jadi sangat penting pemberian nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nutrisi untuk bayi setelah pemberian ASI eksklusif adalah pemberian MPASI. MPASI diberikan pada usia mulai 6 bulan dan harus memenuhi kaidah kebutuhan gizi seimbang. Ada makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, juga mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Jadi ibu harus pastikan bahwa pemberian MPASI mengandung zat gizi yang seimbang. Salah satu mikronutrien yang penting untuk perkembangan seorang anak adalah zat besi. Kenapa zat besi? Karena zat besi merupakan salah satu komponen nutrisi yang diperlukan oleh susunan saraf pusat ya, dan nantinya pemenuhan zat besi itu akan mencukupi kebutuhan anak untuk meningkatkan kecerdasannya. Apa saja sumber zat besi? Bisa dari bahan makanan seperti hati, daging, telur, dan juga sayur-sayuran. Tapi memang jumlahnya harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pastikan MPASI yang diberikan mengandung kandungan zat besi. Stimulasi merupakan kegiatan interaksi antara bayi atau si kecil dengan orang tuanya atau pengganti orang tuanya. Interaksi dilakukan melalui panca indera, baik dari bayinya maupun pemberi stimulasi. Jadi pastikan stimulasi itu harus 2 arah, harus bertemu dengan anaknya. Jangan menggunakan perangkat elektronik untuk memberikan stimulasi.
Stimulasi merupakan salah satu kebutuhan anak untuk meningkatkan sinaps-sinaps di otak, sehingga sinaps-sinaps tersebut semakin banyak dan semakin kompleks, dan itu akan menciptakan kecerdasan anak yang majemuk. Masa pandemi COVID ini, banyak orang tua khawatir tentang anaknya dan kapan harus dibawa ke dokter atau tenaga kesehatan. Yang pasti kalau anak sakit, segera bawa. Dan untuk pemantauan pertumbuhan, kita lihat kalau dirasa anaknya sepertinya berat badannya kok masih enteng ya pada saat digendong, itu boleh konsultasi. Paling lambat 3 bulan sekali, sebaiknya konsultasi. Jangan lupa ibu-ibu bawa anak untuk imunisasi ya. Boleh ditunda tapi jangan tidak diberikan. Boleh ditunda sampai 1-2 bulan dari jadwal yang seharusnya. Nah, bagaimana pada masa sekarang pandemi COVID? Apakah berbeda pemenuhan tersebut? Harusnya tidak berbeda ya. Karena semuanya bisa diberikan oleh orang tua, apalagi sekarang orang tua ada di rumah. Dan saya lihat kelebihan dari kebutuhan yang berbeda pada masa pandemi COVID ini adalah stimulasi. Banyak orang tua harus berkreasi, memberikan stimulasi pada anaknya dengan berbagai tingkatan usia, sehingga anaknya bisa terstimulasi dengan baik, bisa saling berinteraksi.